suster, Bapak Ibu guru karyawan Kanisius, Bapak Ibu guru orang tua murid dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi berkah dalam. Selamat datang di Gereja Santo Antonius Padua Muntilan dalam misa pembuka tahun pelajaran 2024-2025 Yayasan Kanisius Cabang Magelang dengan tema Kanisius Unggul, Berubah, Berbenah, dan Berbuah. Hari ini sungguh sangat membahagiakan karena kita semua, sekolah-sekolah di Yayasan Kanisius Cabang Magelang bisa berkumpul di Gereja Antonius Muntilan ini. Dan di bulan Agustus ini adalah bulan yang penuh syukur. Selain kita merayakan Hari Kemerdekaan, di bulan Agustus ini kita juga merayakan Hari Ulang Tahun beberapa sekolah Kanisius di Cabang Magelang, yaitu ulang tahun TK siswa-siswi, ulang tahun TK Kanisius Temanggung yang ke-62, SD Kanisius Temanggung yang ke-94, SMP Kanisius Temanggung yang ke-70, dan SMP Kanisius Muntilan yang ke-75. Tepuk tangan untuk sekolah-sekolahnya. Terima kasih. Baik, selain itu, kita juga perlu bersyukur bahwa di bulan Juni yang lalu, Romo kita tercinta, Romo Antonius Padua Danang Bramasti SY, merayakan ulang tahun imamat yang ke-17. Tepuk tangan untuk Romo. Terima kasih. Baik. Misa hari ini untuk berkat anak-anak yang belum komuni akan diberikan setelah penerimaan komuni selesai. Nanti mohon bantuan untuk Bapak Ibu guru pendamping. Kemudian pada kesempatan hari ini khusus untuk keluarga besar TK SD Kanisius Temanggung tidak bisa hadir, namun mereka mengikuti live streaming melalui YouTube channel dari Gereja Antonius Muntilan, dan secara khusus kita berterima kasih kepada tim audiovisual dari Paroki Antonius Muntilan yang telah membantu terlaksananya live streaming ini. Baik, pada hari ini untuk petugas liturgi, persembahan dari TK Kanisius Siswasiwi, kolektan dari SD Kanisius Blongkeng, Kor Mesdinar dan lektor dari SMP Kanisius Muntilan. Dan misa pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kepala Yayasan Kanisius Cabang Magelang sendiri, yaitu beliau Romo Antonius Padua Danang Bramasti SY. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan kita siapkan suasana hening untuk memulai perayaan Ekaristi pada hari ini dengan lagu pembuka, Kita Menghadap Altar Tuhan. Sukaria,
Saudara-saudari, mari kita awali Ekaristi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Bapak, Ibu Guru, Saudara-saudari, dan terutama anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Berkah dalam. Kok bernada begini ya? Coba diulang yang lebih semangat ya. Selamat pagi. Aduh, mantap ini. Berkah dalam. Sehat. Jiwa dan raga sehat. Dompetnya sehat. Dompetnya lemu-lemu ya. Awake lemu, dompetnya lemu. Ya, ini kita hadir di sini bersyukur dan memuji Tuhan untuk banyak intensi, terutama ulang tahun ke-75 SMP Canisius Muntilan. Juga ada beberapa sekolah yang ulang tahun, karena dulu nampaknya SK keluar tuh per 1 Agustus untuk semua sekolah. Jadi banyak yang berulang tahun. Tadi Bu Ferry juga menyebutkan ulang tahun tahbisan saya. Ada yang mau jadi Romo? Oh, aduh, luar biasa. Ada yang mau jadi suster? Suster ya. Suster tuh perempuan, Mas, ya. Baik, saya akan menyapa dulu yang berulang tahun nih. SMP Canisius Muntilan, mana suaranya? Ayo kita naik gunung ini. SMP Canisius Sumber, mana? Naik gunung lagi, nyebrang lembah ke arah Gunung Sumbing. Mana SMP Canisius Temanggung? Nggak ada. Hadir lewat online ya. Halo SMP Canisius Temanggung. Sekarang kita jalan-jalan ke kota. SD Canisius Pendowo. Dari kota naik gunung ini. SD Canisius Kenalan. Halo SD Canisius Kenalan. Dari gunung ke gunung, SD Canisius Sumber. Kita ke kota lagi nih. SD Canisius Sumberjo. Halo SD Canisius Sumberjo. Tetangganya SD Canisius Wanurejo. SD Canisius Temanggung. Mana suaranya? Halo. Wah, Bu Winda ini senyum-senyum. SD Canisius Blongkeng. Sekarang anak-anak TK ya, siap-siap. TK Canisius Siswa Siwi. TK Canisius Sumber.
TK Kanisius Temanggung. TK Kanisius Santo Yusuf. TK Kanisius Bina Ari. KBTK Pendowo. TK Bina Yoga Blongkeng. Baik, nampaknya semua sudah bergembira bersama, siap bersyukur kepada Tuhan. Ekaristi itu arti harafiahnya adalah terima kasih. Kalau kita merayakan Ekaristi artinya kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Sambil mempersiapkan diri kita untuk memasuki tahun ajaran baru. Nah, mari kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang berdosa yang seringkali menyia-nyiakan waktu kita untuk belajar, dan mohon ampun padanya agar kita layak dalam perayaan ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan berkata. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu, sehingga pada hari ini kami kau kumpulkan dalam satu keluarga besar Yayasan Kanisius Cabang Magelang untuk memohon penyertaan-Mu agar sepanjang tahun pelajaran 2024 hingga 2025 ini kami dapat memulai menjalani proses pembelajaran dan akhirnya nanti dapat mengakhirinya dengan baik dan lancar. Dampingilah kami dalam mengarungi samudera pendidikan. Semoga terang kasih-Mu menuntun Yayasan Kanisius Cabang Magelang, baik para pendidik, karyawan, serta para siswa yang penuh semangat bersatu padu, berjuang bersama mengembangkan layar Kanisius untuk menjadikannya unggul, mau berubah dan berbenah, sehingga nantinya menghasilkan buah-buah yang baik dan dapat terus turut serta membangun bangsa dan negara. Sebab dikalau pengantaran kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan.
Bacaan dari kitab Yeremia. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, putra Yosia, Raja Yehuda, bersabdalah Tuhan kepada Yeremia, beginilah sabda Tuhan. Berdirilah di pelataran rumah Tuhan, dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala sabda yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Sehingga aku menyesal dan mencabut kembali malapetaka yang kau canangkan terhadap mereka karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Maka katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan. Jika kalian tidak mau mendengarkan daku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kalian tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Sesudah Yeremia selesai mengatakan segala yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat, para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, "Engkau harus mati. Mengapa engkau mengatakan demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tak akan ada lagi penduduknya?" Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu yang Tuhan.
Tuhan tetap selama-lamanya. Itulah sabda yang diwartakan kepadaku. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semua itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih, kalau mengikuti bacaan Injil, siapa sih Kanisius cabang Magelang itu? Paling orang desa, orang gunung, orang kota pun juga cuma kota kecil. Minder enggak? Minder enggak? Malu enggak? Bagus, jangan minder. Jangan malu kita orang gunung. Jangan malu kita orang desa. Harus bangga. Ini kunci utama kita untuk bisa maju adalah bangga dulu dengan diri ini, bangga. Apakah kita yang paling lemah? Apakah kita yang paling miskin? Apakah kita yang paling bodoh? Itu mungkin anggapan banyak orang. Banyak orang menganggap kita ini kecil, gak bisa apa-apa dibandingkan sekolah-sekolah lain. Tapi sekali lagi, jangan minder, jangan malu. Kita harus bangga. Untuk bisa bangga, ada syaratnya, supaya kebanggaan ini bukanlah kebanggaan kosong belaka. Harus ada isinya. Maka sesuai tema kita, berubah, berbenah, dan pada akhirnya berbuah. Saudara-saudari, bangsa Indonesia adalah bangsa besar. Kanisius Magelang juga adalah sekolah yang hebat. Syaratnya kita harus berubah. Berubah atau punah.
Kalau kita begini-begini saja kita punah. Kalau kita tidak mau berjuang, tidak mau bangkit, kita akan lenyap. Sebagai sekolah besar, menjadi cikal bakal banyak sekolah di daerah sini nih ya. Canisius itu berasal dari Muntilan, menyebar ke seluruh Keuskupan Agung Semarang. Dulu semua sekolah itu Canisius, termasuk sekolah-sekolah besar Loyola, itu dulu Canisius Loyola. Strada Jakarta yang hebat itu juga dulu lahir dari rahim Canisius. Karena kita menjadi cikal bakal banyak sekolah Vanlit yang ke Sohor itu diawali dari sekolah-sekolah Canisius. Karena memang dulu nama sekolahnya semua Canisius. Ini menjadi kebanggaan kita, bukan kebanggaan kosong. Tetapi hanya menjadi pelopor, apakah cukup? Tidak. Karena yang pertama bisa menjadi yang terakhir loh. Yang terakhir bisa menjadi yang pertama. Apa yang kita ubah? Mindset kita. Sekali-kali kita bukan yang terkecil. Kita bukan yang termiskin, bukan yang terbodoh. Beranilah bermimpi besar. Ini Romo yang mengajak teman-teman sekalian punya mimpi besar. Apa mimpinya? Canisius cabang Magelang akan menjadi sekolah terbaik se-Indonesia Raya. Siap? Kelihatan ragu ya. Canisius cabang Magelang akan menjadi salah satu sekolah terbaik di Indonesia Raya. Siap? Gurunya siap? Siap. Wah, ini guru-guru cilik ini. Harus punya mindset besar. Tanpa ini kita sulit untuk berubah. Punya gambaran besar. Maka kalau dikatakan apakah minder? De facto minder loh. De facto ya. Coba aja kita kumpul digabung dengan sekolah-sekolah lain. Kita kelihatan nyekukruk. Kalau ikut lomba coba dibawa ke Jogja, nyekukruk. Minder. Harus bangga ya. Siapa yang bisa membuat kita menjadi sekolah terhebat se-Indonesia Raya? Ya kalian sendiri. Ini perubahan besar kita ada pada mindset kita. Buatlah cita-cita besar. Lalu kita mulai berbenah. Berani untuk belajar. Pelajari apa yang ada di sekitar kalian. Ini berbenah ya. Pelajari apa yang ada di sekitar kalian. Sehingga sekolah-sekolah kalian itu berguna bagi lingkungannya. Kita hadir di sebuah masyarakat harus berguna. Kalau nggak berguna percuma kita hadir. Dan Romo senang ini sudah mulai pada berbenah.
komunitas Canisius Merapi misalnya, mulai mempelajari Merapi. Di Muntilan ini juga mulai belajar tentang kota Muntilan, Bethlehem Van Java. Anun jauh di sana Temanggung, mulai mempelajari Gunung Sumbing dan sekitarnya. Ada banyak yang bisa dipelajari di sekitar Merapi, Sumbing, Muntilan. Pelajari. Kebangetan lulusan Canisius Muntilan tidak tahu siapa itu Romo Van Lith, siapa itu Romo Sanjoyo, Barnabas Sari Kromo, kuliner di Muntilan. Kebangetan lulusan Canisius Sumber tidak tahu legenda Merapi, gak bisa nanam lombok, gak bisa nanam sayur. Lawong tinggal di desa, di area pertanian, perkebunan, tapi gak tahu apa-apa. Kebangetan. Bagaimana kita bisa mau berguna, tahu saja tidak. Berbenah itu mulai membuat sistem yang bisa berguna bagi masyarakat. Apa yang kita pelajari harus berguna bagi lingkungan kita. Kalau enggak berguna, percuma kita hadir. Canisius Wanurejo Borobudur, nyinau Borobudur. Kebangetan lulusan Canisius Borobudur tidak tahu apa-apa tentang Candi Borobudur. Ketidaktahuan ini gawat ya. Ketidaktahuan ini membuat kita selalu dijajah secara intelektual. Kalau Anda mau belajar tentang Candi Borobudur harus ke Paris, di Perancis sana. Harus ke Leiden di Belanda. Lah wong candinya punya kita kok. Harus belajar ke Eropa. Kenapa? Karena kita nggak mau belajar. Belajar tentang pertanian kemana? Ke Thailand. Asia Tenggara ini yang paling maju Thailand. Kebangetan tidak. Kenapa? Karena kita tidak mau belajar tentang pertanian. Ini gambaran tentang berbenah. Banyak hal yang bisa dipelajari. Sejarah desanya. Siapa lurah pertama Sumber? Siapa lurah pertama Muntilan? Kok enggak tahu? Ini berbenah ya. Sehingga dapat dikatakan begini ya, narasinya adalah gini. Lulusan Canisius pasti berguna bagi lingkungannya. Dari situ akan berbuah. Buah-buahnya adalah kita ahlinya. Mau tanya tentang Borobudur, tanya alumni Canisius. Tahu mereka, gak usah ke Eropa. Kita tahu. Mau belajar berkebun, bertani, tanya alumni Canisius. Kita tahu. Gak usah ke Thailand atau Israel ini yang terbaik ya. Tentang kopi, tanya Temanggung. Tahu semua mereka. Kebangetan sekali kopi itu kita dijajah loh. Merek-merek kopi terkenal itu dari Eropa. Padahal kopinya ya kita yang punya tapi nggak pernah dipelajari. Sehingga beli kopi saja harus dari Eropa. Berbuah, berguna bagi masyarakat
sekitar. Ini Romo selalu lihat jam karena jam 8 sudah harus selesai, akan dipakai misa lagi. Nampaknya sudah cukup ini. Saya akan kembali mengulang lagi tentang mindset kita. Canisius Sabang Magelang akan menjadi salah satu sekolah terbaik se-Indonesia Raya. Siap? Terima kasih. Mari kita mohon rahmat dari Tuhan agar Canisius Sabang Magelang sungguh dapat berubah, punya cita-cita tinggi, berani berbenah, terutama sistem pembelajaran kita, sehingga berbuah, sekolah kita berguna bagi masyarakat sekitar. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita perbarui iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengeri orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, mari kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Baik, memberi daya kehidupan dan kekuatan bagi kita. Bagi bangsa dan negara kami, Bapa yang Maha Baik, anugerahkanlah kedamaian, kemajuan, dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan negara kami, agar Kau limpahi rahmat kebijaksanaan dan kearifan dalam memimpin, terutama dalam pengambilan keputusan untuk memajukan pendidikan. Semoga mereka mampu mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam mencapai pendidikan yang merdeka, inklusif, dan berkualitas. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para romo dan suster yang berkarya di Yayasan Canisius, Bapa yang Maha Baik, dampingilah para romo dan suster dalam berjuang membawa Canisius berubah dan berbenah. Semoga dengan kekuatan kasih-Mu, mereka mampu menghadapi dan menyelesaikan segala tantangan serta hambatan, sehingga Canisius makin berkembang sesuai tuntutan zaman. Berikanlah pula kesehatan agar mereka dapat menunaikan tugas penggembalaannya dengan baik, dengan penuh cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu Guru dan karyawan Yayasan Canisius Cabang Magelang, Bapa yang Maha Kasih, berkatilah Bapak Ibu Guru agar dapat menemani serta mendampingi siswa-siswi yang dipercayakan kepada mereka dengan baik. Semoga Bapak Ibu Guru terbuka dan peka melihat setiap potensi yang dimiliki masing-masing pribadi. Berkatilah pula para karyawan agar dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik dan penuh semangat. Semoga Bapak Ibu Guru dan para karyawan semakin dapat meningkatkan kerjasama yang baik demi kemajuan sekolah-sekolah Canisius. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa-siswi yang bernaung di bawah Yayasan Canisius Cabang Magelang,
Bapa yang Maha Kasih, berkatilah kami siswa-siswi Kanisius agar mampu menghadapi setiap tantangan dalam menuntut ilmu. Semoga di tahun ajaran baru ini, kami senantiasa bersemangat dan semakin tekun dalam belajar, sehingga pada akhirnya nanti kami dapat memetik buah terbaik dari hasil usaha kami selama proses pembelajaran. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Kanisius Cabang Magelang, Bapa yang Maha Kasih, tuntunlah sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Kanisius Cabang Magelang agar dapat menjadi tempat yang aman serta nyaman bagi warga sekolah untuk saling belajar, berinteraksi, dan berbagi. Semoga antar sekolah Kanisius di cabang Magelang ini dapat menjalin kerjasama, saling mendukung, serta saling menguatkan guna mewujudkan Kanisius yang unggul, mau berubah berbenah, sehingga menghasilkan buah-buah yang berkualitas dan bermanfaat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemerhati dan donatur, Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami haturkan kepada para pemerhati pendidikan yang dengan sepenuh hati membantu proses pembelajaran di Yayasan Kanisius Cabang Magelang, baik perhatian secara material, finansial, maupun non-finansial. Naungilah keluarga mereka dengan rahmat dan berkat-Mu dari setiap kebaikan yang dilakukan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi permohonan kita masing-masing, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, demikianlah doa-doa permohonan kami, berkenanlah mengabulkannya demi kemuliaan-Mu kini dan sepanjang segala masa. Cinta
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga sembahan ini diterima dan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita seluruh umat Allah yang Allah Bapa sumber kasih, terimalah kurban sajian roti dan anggur ini sebagai ungkapan kesungguhan hati kami untuk semakin terlibat dalam karya-Mu, terutama di bidang pendidikan, dengan mewartakan kasih dan berbagi talenta yang telah kami terima dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus pencipta dunia dan sumber segala kehidupan. Engkau tak pernah meninggalkan karya kebijaksanaan-Mu. Bahkan sampai sekarang pun, Engkau tetap bekerja dengan bijaksana di tengah kami. Dengan tangan kuat dan lengan terentang, Engkau telah menuntun umat-Mu Israel melintasi padang gurun. Kini dengan kekuatan Roh Kudus, Engkau pun selalu mendampingi gereja-Mu yang sedang mengembara di dunia dan menuntunnya lewat lorong-lorong fana menuju sukacita abadi di dalam kerajaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami pun bersama para malaikat dan orang kudus menyanyikan madah kemuliaan-Mu dengan tiada henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan minum dari piala ini.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang terima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dan bersatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari, marilah kita bangkit berdiri, kita nyanyikan doa yang diajarkan Kristus sendiri kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua masing-masing dari kita telah menerima Roh Kudus, Roh yang mampu membuat kita untuk berubah, berbenah dan berbuah. Saat itulah kita akan merasakan kedamaian. Maka saudara-saudari, damai Tuhan beserta kita. Dosa
Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Sekali lagi, bagi anak-anak yang menerima berkat akan diberikan setelah penerimaan komuni selesai.
Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, dalam Ekaristi ini Engkau meneguhkan kami bahwa Yesus Kristus Putramu adalah seorang Nabi Agung yang Kau utus untuk menyampaikan hikmat-Mu kepada kami. Bukalah hati kami untuk menerima dan mendengarkan Dia sebagai satu-satunya jaminan kehidupan kekal kami. Kami mohon pula semoga kekuatan sabdanya menguatkan kami untuk menjalani proses pembelajaran di tahun ajaran 2024-2025 ini, sehingga semangat kami selalu berkobar dan pada akhirnya nanti dapat memetik hasil terbaik dari setiap perjuangan yang kami lakukan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, terima kasih atas kebersamaan kita pada Ekaristi pagi hari ini. Terima kasih juga untuk para pelayan liturgi yang bertugas, Miss Dinar, Elektris, Tata Tertib, dan paduan suara yang bernyanyi dengan luar biasa. Baru kali ini saya dengar lagu pakai uwik. Mereka bernyanyi karena dengan luar biasa karena berulang tahun ya. Saudara-saudari, berubah, berbenah dan berbuah. Kalau Romo tadi menyatakan kita yang terbaik itu bukan soal sombong, gaya-gaya, bukan. Kita punya potensi dan kita optimalkan. Kita punya talenta, kita optimalkan. Sehingga berguna bagi diri kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Maka sekali lagi mindsetnya harus berubah. Canisius Cabang Magelang menjadi salah satu yang terbaik se-Indonesia Raya. Siap? Siap? Terima kasih, selamat berjuang, kita berjuang bersama. Dan mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa dan kekal senantiasa memberkati kita semua, memberkati orang-orang kita cintai dan kita doakan pada hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian Ekaristi kita sudah selesai. Pergilah dalam damai Tuhan, kita diutus. Amin. Mari kita pergi, kita diutus Tuhan, wartakan karya keselamatannya. Mari kita pergi, sampaikan kasih Tuhan kepada semua umat manusia. Jadilah
Luar biasa. Terima kasih atas kebersamaan kita pagi hari ini dalam misa pembuka tahun ajaran 2024-2025 se-Yayasan Kanisius Cabang Magelang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi para petugas liturgi dari SMP Kanisius Muntilan, dari SD Kanisius Blongkeng, dan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini, baik dari sumber, mana sumber? Ya, dari kenalan mana kenalan? Dari kenalan, oh kenalan tidak hadir, dari Wanurejo, SD Kanisius Wanurejo, ya, dari TK SD Kanisius Pendowo, ya, dari TK SD Kanisius Blongkeng, ya, dan TK Kanisius Siswa Siwi, ya, terima kasih atas kehadirannya hari ini. SMP Kanisius Muntilan, luar biasa kebersamaan kita hari ini. Baik, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, karena jam 10 nanti gereja ini akan segera dipakai untuk misa dari Paroki Antonius Muntilan, maka dengan sangat kami mohon bagi yang masih ingin beristirahat setelah misa ini bisa mengambil tempat di sekitar kolam di depan Museum Misi Muntilan. Kami persilahkan untuk mengambil tempat di sana. Baik, dengan demikian pertemuan kita pada hari ini sudah berakhir. Sekali lagi terima kasih kepada tim audiovisual dari Gereja Santo Antonius Muntilan yang sudah membantu kelancaran misa pada pagi hari ini. Untuk keluarnya supaya lebih tertib, kita akan mulai dari yang paling belakang. Bisa dibantu oleh Bapak Ibu Guru yang ada supaya keluar mulai dari bangku paling belakang. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Berkah dalam.